Halo, selamat malam Mbak Sri. Halo. Halo. Iya Mbak, halo apa kabarnya? Sehat? Ya, kabar saya juga sehat. Eh, Sebelum kita mulai, kita mau lihat pertanyaannya dari Mbak dulu ya. Pertanyaan yang tadi Mbak kirimkan lewat dari Messenger. Pertanyaannya sudah saya baca, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai pembentukan kesan, lalu persepsi objek, maksudnya objek yang benda dan orang. Yang ketiga itu tentang faktor eksternal dan internal. Tapi saya pikir karena pembahasan ini nanti akan kita bahas ketika kita mempelajari modul 5, jadi saya pikir nanti dibahasnya ketika kita sampai kepada topik yang Mbak tanyain ya. Oke, nanti misalnya kalau tidak jelas nanti di akhir kita review kembali pertanyaannya. Oke. Silakan dibuka bukunya Mbak, modul 5. Persepsi tentang orang. Iya, persepsi tentang orang dan atribusi. Atribusi dan persepsi itu hampir mirip. Persepsi dan atribusi? Hampir mirip. Oh, katanya ya karena ada sisinya di belakang ya. Iya. Tapi itu secara makna dia beda. Nanti kita sebelumnya kan kita sudah belajar tentang persepsi, yaitu adalah bagian dari sensasi. Tapi atribusi kita belum belajar. Nanti kita belajar pada modul ini. Mbak, buat untuk lebih ngerti kita mau belajar apa di modul 5, boleh dibaca pendahuluannya, Mbak. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu saat berinteraksi dengan orang lain, di saat itu pula kita melakukan terhadap itu dilakukan biasanya kita ingin jalan misalnya saat
Oke, makasih Mbak. Oke, jadi pada pendahuluan ini kita bisa mengerti ya bagaimana persepsi kita terhadap orang mempengaruhi cara kita berkomunikasi terhadap mereka. Seperti tadi ada contoh katanya ketika uh, ketika kita melihat orang yang kita mempersepsikan orang sedang murung atau kondisi yang tidak sehat, kita kita bisa memberi persepsi bahwa orang itu sedang dalam keadaan sedih. Dan ketika orang lagi sedih ataupun senang, ketika kita mengetahui hal itu, tentu kita cara pendekatan kita terhadap orang itu berbeda. Ya nggak, Mbak? Ya. Jadi pada modul 5 ini kita akan membahas tentang persepsi sosial dan juga atribusi. Di sini dikatakan manusia tidak hanya melakukan proses persepsi terhadap objek sebagaimana dijelaskan dalam modul 3. Sebelumnya kita udah bicarakan Mbak tentang persepsi dan sensasi di modul 3. Terus dikatakan, tetapi manusia juga melakukan proses persepsi mengenai orang atau orang-orang lain. Persepsi tentang orang kadang juga disebut dengan persepsi sosial. Tujuannya adalah untuk memahami orang memahami orang ataupun orang-orang lain. Jadi tujuan dari melakukan persepsi sosial ini adalah untuk memahami orang lain, sehingga ketika kita memahami orang lain, jadi komunikasi yang kita lakukan juga bisa berjalan dengan efektif. Terus dalam persepsi sosial, ketika kita memiliki persepsi sosial atau tentang orang lain, perilaku orang lain, kemudian kita ingin mengetahui penjelasan dari perilaku tersebut. Hal ini disebut dengan atribusi. Bisa mengerti tentang atribusi, Mbak? Ketika kita ingin menjelaskan yang ada di balik perilaku seseorang, dinamakan atribusi. Dan katanya, persepsi dan atribusi ini sifatnya sangat subjektif, yakni tergantung sekali pada subjek yang melaksanakan persepsi dan atribusi tersebut. Jadi dalam persepsi sosial dan atribusi itu bersifat sangat subjektif, yaitu tergantung kita yang melakukan persepsi dan atribusi tersebut. Oke Mbak, untuk lebih lanjutnya supaya lebih ngerti, kita coba bahas tentang kegiatan belajar 1, perbedaan persepsi benda dengan persepsi sosial. Menurut Rahmat 2003 ada 4 perbedaan antara persepsi objek dan persepsi tentang orang. Ini tadi yang Mbak tanya ya. Maksudnya itu orang sama objek itu kalau objek kan dia benda mati gitu ya Mbak ya. Tapi di buku ditulis melalui gelombang dan cahaya. Kita bahas dulu yang pertanyaan Mbak. Oke, itu berhubungan dengan pada poin pertama. Katanya pada persepsi objek, stimuli ditangkap panca indera melalui benda-benda fisik. Sedangkan pada persepsi tentang orang, stimuli sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Jadi, dalam mempersepsi benda, kita itu melihatnya dengan panca indera yang ditangkap oleh panca indera, contohnya mata. Dan sebelumnya di modul 3 kita berbicara bagaimana panca indera kita itu bisa menangkap stimulus atau serangsangan, yaitu dengan adanya cahaya, temperature. Itu ada di modul 3, Mbak. Bentar ya, saya lihat dulu halamannya. Iya, di 3.4. Ya, jadi di situ dalam gelombang itu maksudnya gelombang cahaya itu adalah stimulus yang membantu kita untuk melihat, karena kalau tidak ada gelombang cahaya kita tidak mata kita tidak bisa menangkap stimuli itu gitu.
Jadi maksudnya di situ persepsi objek itu memang benda yang tidak bergerak, tapi cahaya di situ mungkin Mbak maksudnya cahaya kan gelombang cahaya itu kan bergerak, tapi dalam hal ini konteks ini gelombang dan cahaya itu sebagai mediasi panca indera kita untuk menangkap stimuli. Oke, Mbak. Oke. Jadi dalam kegiatan belajar satu ini penulis buku ini dia ingin menjelaskan perbedaan uh, dalam mempersepsi benda dengan persepsi sosial. Jadi dia menyebutkan bahwa mempersepsi benda itu lebih gampang dari mempersepsi sosial. Contohnya dia kasih di dalam buku diceritakan, misalnya kalau bisa lihat gambar satu, mungkin sekelompok orang kalau ditanya persepsinya tentang gambar satu ini, yaitu adalah ruangan ini, mereka cenderung memiliki persepsi yang sama. Karena yang mereka lihat itu mereka menggunakan mata mereka atau panca indera mereka melalui benda-benda yang ada. Mungkin kalau ditanya cenderung sama persepsinya, yaitu adalah ruangannya warna putih, ada lukisan, ada TV. Nah, itu cenderung sama. Tapi ketika ditanya suatu objek, orang atau manusia, contohnya di sini Zaskia Gotik. Kenal nggak Mbak sama Zaskia Gotik? Ya, ya. Jadi ketika ditanya mengenai persepsinya tentang Zaskia Gotik, itu dia lebih uh, lebih bervariasi tergantung informasi yang mereka peroleh atau tergantung pengetahuan yang mereka ketahui ataupun faktor-faktor lainnya. Jadi menurut Rahmat dalam poin pertama katanya dalam mempersepsi benda itu lebih gampang karena itu benda-benda itu dia kita hanya menangkapnya itu melalui panca indera. Sedangkan pada persepsi tentang orang, stimuli sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Maksudnya di sini lambang-lambang verbal dan grafis yang disampaikan pihak ketiga itu contohnya seperti kita mengetahui Zaskia Gotik ini dari TV, dari radio, dari cerita teman-teman. Jadi banyak informasi yang kita terima tentang Zaskia Gotik ini. Jadi dari hal ini timbullah persepsi yang prosesnya ada banyak, ada dari luar, ada dari dalam. Sementara kalau dalam hal benda biasanya cenderung persepsinya sama karena itu kan satu lagi dia benda mati dan cuman dipersepsi melalui panca indera mata. Oke, Mbak? Oke. Pada poin kedua katanya, pada persepsi objek kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek tersebut. Namun pada persepsi tentang orang, kita mencoba memahami apa yang tidak ditangkap oleh alat indera kita. Kita mencoba memahami bukan saja perilaku orang, tetapi juga motif atau mengapa orang berperilaku. Katanya pada benda itu kita cuma lihat bentuknya dari luar saja. Tadi seperti yang saya jelaskan, ada temboknya warna putih, ada lukisan. Jadi itu gampang untuk dipersepsikan dan cenderung tidak membutuhkan proses yang panjang atau sangat rumit dengan orang lain. Cenderung itu sama. Sementara ketika kita mempersepsi orang, kita mencoba memahami apa yang tidak ditangkap oleh alat indera kita. Itu biasanya lebih ke proses yang ada di dalam pikiran kita. Misalnya kita ingin mengetahui perilakunya si Zaskia Gotik ini dan mengapa dia berperilaku seperti itu. Misalnya, Mbak familiar nggak dengan Zaskia Gotik? Dengan gosip-gosipnya atau berita tentang dia? Mbak, artis kesukaannya siapa? Aduh, susah nih saya nih.
Ya, boleh. Contohnya misalnya Jackie Chan. Ketika Mbak ketika mempersepsi Jackie Chan dan benda itu sangat berbeda. Karena Jackie Chan itu dia kan apa namanya? Karena Mbak mungkin mencoba untuk apa namanya memahami tentang Jackie Chan ini. Misalnya ada gosip yang terjadi tentang Jackie Chan. Mbak akan berpikir, kenapa sih si Jackie Chan begitu? Kenapa ya dia bisa sehebat itu? Ada banyak yang kita pikirkan tentang si Jackie Chan tersebut. Jadi itu juga mempengaruhi persepsi kita terhadap orang. Jadi itu sangat kompleks sekali. Tidak hanya dilihat dengan mata, tapi di dalam juga diproses melalui pikiran-pikiran kita. Benar tidak, Mbak? Ya, contohnya saya misalnya menyukai seseorang, misalnya aktor atau aktris. Ya saya bukan suka misalnya cuma karena dia cantik doang. Pasti saya juga ngikutin. Dia misalnya memiliki, ternyata dia orangnya pemabuk. Aduh, kenapa sih dia pemabuk? Oh, mungkin dia ada masalah keluarga sejak dulu. Apa pasti kita ingin penasaran, ingin cari tahu. Dan kita semakin cari tahu, persepsi kita semakin berubah. Bisa jadi makin suka, bisa jadi tidak suka. Itu tergantung situasi dan kondisinya nanti. Yang ketiga katanya, saat melakukan persepsi objek, objek tidak bereaksi kepada kita. Kita tidak memberikan reaksi emosional terhadap objek. Namun, ketika melakukan persepsi terhadap orang lain, berbagai faktor terlibat seperti faktor personal kita, karakteristik orang lain yang dipersepsi, maupun hubungan antara kita dengan orang tersebut. Oke, ya ini sepertinya jelas ya kalau karena objek itu kan tidak bereaksi kepada kita. Jadi kita ya biasanya persepsi kita tuh statis, tidak terlalu berubah-ubah terhadap objek atau benda. Tapi terhadap orang lain pasti itu dia itu meliputi banyak faktor. Salah satunya tentang kepribadian kita, karakteristik orang yang kita persepsi. Oke, ini misalnya ganti yang Jackie Chan dengan orang yang kita kenal sekitar kita lah. Pasti bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut, apakah dia teman baik kita, apakah dia musuh kita. Hal tersebut pasti apa namanya mempengaruhi persepsi kita terhadap orang tersebut. Yang keempat katanya objek relatif tetap, tetapi orang cenderung berubah-ubah. Ruangan yang diamati relatif sama dari waktu ke waktu, tetapi manusia yang diamati selalu berubah. Ngerti kan, Mbak, maksudnya nomor 4 ya? Jelas ya? Oleh dari penjelasan ini, mungkin buku ini dia ingin menjelaskan bahwa dalam persepsi sosial itu sangat rumit, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi daripada mempersepsi benda. Oleh sebab itu, dalam modul ini dia dedikasikan untuk menjelaskan tentang persepsi sosial. Selanjutnya, dalam persepsi sosial ada juga disebut dengan inferensi sosial. Weber di tahun 92 menyebut inferensi sosial berarti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data sosial berupa informasi sosial, penampilan fisik, isyarat-isyarat nonverbal, dan tindakan-tindakan orang lain. Semua ini membentuk data sosial yang terintegrasi dan terkumpul untuk membentuk kesan mengenai orang lain. Jadi interferensi sosial itu adalah ketika kita mengumpulkan informasi tentang seseorang, baik itu syarat-syarat seperti verbal maupun nonverbal ataupun perilaku orang tersebut, penampilannya, itu disebut dengan inferensi sosial. Dan inferensi sosial ini katanya itu bersumber dari 4 hal. Yang pertama, tentang informasi sosial orang tersebut, penampilannya, petunjuk nonverbal, dan tindakan-tindakan orang lain.
Jelas Mbak tentang inferensi sosial, tentang definisinya. Inferensi sosial itu adalah kegiatan ketika kita ingin mempelajari tentang orang lain atau ketika kita ingin mengerti tentang orang lain tersebut. Oke, ngerti ya Mbak, inferensi sosial ya? Oke, lanjut. Yang pertama dari 4 jenis dari inferensi sosial adalah informasi sosial. Menurut pandangan psikologi kognitif, manusia adalah makhluk pengolah informasi atau information processors. Informasi itu dibutuhkan sebagai suatu cara manusia bertahan hidup sebagai makhluk sosial. Manusia akan berusaha untuk mencari informasi terbaru tentang orang yang ada di sekitarnya. Informasi sosial ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah trait atau sifat pembawaan. Trait merupakan suatu generalisasi tentang sikap seseorang mengenai nilai kebenaran yang ada di dalamnya tidak mutlak sepenuhnya. Coba dilihat bukunya Mbak halaman 5.4. Iya. Jadi, dalam informasi sosial, dalam sifat pembawaan ini, kita cenderung katanya mengeneralisasikan tentang sikap seseorang. Contohnya di buku diceritakan misalnya, kita baru jumpa pertama kali sama orang nih. Terus kita mungkin duduk di sebelahnya, atau Mbak ketemu mbak-mbak lainnya. Jadi, waktu cerita-cerita, mbaknya ini enak banget diajak cerita. Udah gitu orangnya ramah lagi, baik lagi, mudah senyum lagi. Dari situ kita langsung menilai, mbak ini orangnya baik gitu. Mbak ini orangnya pasti baik banget gitu loh. Sering nggak kita jumpa, kalau saya pribadi sering sekali memiliki kesan pertama baru jumpa orang, dia orangnya ramah banget, baik banget gitu. Jadi dalam hal trait ini kita mengeneralisasikan atau membuat secara general, secara umum, kita langsung menjudge sifat seseorang itu. Tapi kebenarannya belum tahu apakah itu mutlak sepenuhnya memang dia baik atau tidak. Tapi dari pembawaannya, dari sifatnya ketika berbicara dengan kita langsung mengambil kesimpulan bahwa dia itu misalnya baik, atau bahwa dia itu sebenarnya orangnya cuek. Padahal itu masih kesan yang baru, awal gitu, belum tahu sebenarnya itu benar atau tidak. Pernah tidak Mbak mengalami hal seperti ini? Iya. Jadi yang pertama trait, yang kedua adalah nama. Katanya sejumlah studi menunjukkan bahwa nama memiliki asosiasi dengan sejumlah kualitas seperti kecerdasan, daya tarik, kekuatan feminas. Dalam kaitan ini, sejumlah nama bisa mendapat penilaian positif dibandingkan orang lain. Ini Mbak gimana nih pendapatnya Mbak? Ini menurut saya cukup menarik. Iya, Mbak pernah nggak memiliki? Iya, ini berarti setuju ya? Karena di sini dia membuat kutipan dari Shakespeare, katanya what is in a name, apa itu di dalam nama. Jadi nama itu dia bisa memberikan persepsi masing-masing ketika mendengar namanya. Tapi kadang-kadang ini persepsi yang menurut saya sih ya sangat manusiawi ya kadang-kadang, tapi ini kan tidak selalu, hal ini selalu benar, ya kan Mbak? Mbak permisi sebentar, bentar aja saya mau nyimpan ini buat transfer. Oh, jadi soal nama ada pertanyaan, Mbak?
Itu Mbak, misalnya Wati, Mbak merasa Wati itu apa namanya? Itu sering, iya itu sering sering banget Wati itu nama-nama, misalnya nama orang lebih ke daerah ya. Iya nggak Mbak? Seperti, iya benar, kayak misalnya paling sering tuh kayak saya Irnawati, ada lagi Ernawati, Irmawati, Irawati, banyak banget itu. Jadi mungkin iya, atau kalau misalnya kami sama orang Batak, kalau ada orang namanya sangat Batak banget, nama ngerti ya Mbak, maksudnya Batak banget itu orang cenderung berpikir, ih orangnya ini pasti kuno, pasti begini gitu, langsung persepsinya. Padahal belum tentu ya Mbak ya. Karena saya punya satu pengalaman, waktu itu mau dikenalin sama satu keluarga, nama nama bapak itu adalah Poltak. Tahu kan Mbak kalau misalnya ada kan film si Poltak, Raja Minyak dari Medan, tahu kan? Iya, lucu waktu saya dengar namanya ini Poltak, saya berpikir, wah, Batak banget ini namanya, nama orang ini. Pasti orangnya ya seperti namanya gitu kan. Apa namanya? Mungkin sangat Batak juga. Waktu saya jumpa sama orangnya itu, orangnya mirip bule, tau nggak Mbak? Wajahnya mirip bule. Nggak cocok sama namanya. Saya langsung, wah, pada saat itu mungkin saya belum belajar persepsi, tapi sekarang waktu menceritakan ini saya sadar, wah, berarti persepsi ini memang sangat subjektif sekali. Belum tentu itu kebenarannya bisa dibuktikan. Tapi itu mempengaruhi persepsi nama ya. Kemudian ada namanya stereotype. Stereotype merupakan satu generalisasi tentang kelompok tertentu yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Stereotype ini muncul karena dalam kepala kita sudah ada persepsi tentang karakter suatu kelompok tertentu, dan hal ini diberlakukan untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok itu. Contohnya saya beri stereotype sama orang Jawa. Orang Jawa ini halus-halus banget, lembut-lembut gitu. Nah, itu stereotype. Suatu hari ketika saya berjumpa sama orang Jawa yang tidak lembut dan kasar, wah pasti saya kaget karena di pikiran saya sudah ada persepsi tentang karakternya orang Jawa tersebut. Gimana nih Mbak, stereotype? Gimana menurut Mbak? Oh, hmm, waduh, hmm, hmm, hmm. Jadi sekarang yang Mbak ceritain ke saya yang lagi Mbak lakukan ini juga disebut dengan stereotype. Jadi stereotype ini bisa bisa benar, bisa tidak. Seperti Mbak tadi bilang dalam kelompok ada di Trenggalek, ada Ponorogo. Tapi di dalam kasus khusus mungkin uh, pada suku yang dianggap sangat halus itu mungkin ada satu yang tidak seperti itu, atau mungkin ada beberapa, ya kan Mbak? Tidak bisa dipukul bahwa itu benar 100% kan? Oh, ya oke. Okay. Ya, jadi itu disebut dengan stereotype. Jadi kita mengeneralkan atau mengumumkan sesuatu kelompok tertentu karena banyak juga orang yang berpikir tentang hal tersebut. Oke, berikutnya katanya stereotype bisa membawa efek tertentu. Pertama adalah simplikasi dan social judgment. Misalnya, selama ini Anda selalu memiliki persepsi dan stereotip bahwa anak perempuan bersifat lebih sabar, cekatan, dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Anda pun selalu beranggapan bahwa pekerjaan memerlukan kesabaran dan ketelitian seperti menyulam atau menjahit selalu bisa lebih baik jika dikerjakan oleh perempuan. Efek stereotip yang kedua adalah simplifikasi dan prejudis atau prasangka. Simplifikasi bersifat negatif karena generalisasi yang dilakukan membuat kita bersikap merendahkan atau meremehkan kelompok tertentu. Misalnya saja,
salah seorang paman saya percaya bahwa anak muda masa kini tidak peduli lagi terhadap kebudayaan dalam negeri, melakukan penilaian yang tidak benar berdasarkan stereotip tertentu yang dimiliki merupakan prejudis ataupun prasangka. Yang pertama katanya ada stereotip yang bersifat simplifikasi. Simplifikasi itu artinya penyederhanaan. Dan yang kedua ada dan social judgment. Jadi stereotip ini juga memudahkan kita gitu loh Mbak. Memudahkan kita dalam artian karena kita sudah memiliki stereotip tentang suatu hal. Contohnya misalnya karena ada stereotip dari orang Jawa tadi. Saya orang Jawa itu lembut-lembut. Karena adanya itu stereotip itu, jadi kita nggak perlu mengenal orang Jawa itu satu. Tapi karena ada stereotip itu, kita sudah memiliki informasi tentang karakter orang Jawa itu. Jadi dalam hal ini dia tersimplifikasi. Jadi ketika ketika ingin mengenal tentang orang Jawa karena adanya stereotip itu, jadi kita langsung tahu berarti orang orang Jawa itu dia orangnya lembut-lembut, ramah-ramah. Kalau dalam contoh ini dia cerita misalnya stereotip pada perempuan, katanya perempuan itu lebih sabar, lebih cekatan dan teliti. Jadi karena hal ini, jadi kalau ada kerja-kerjaan yang berkaitan dengan kesabaran, cekatan, dalam hal ini dicontohkan menjahit, jadi dikasih sama perempuan aja gitu. Sering nggak begitu Mbak? Saya sih sering banget mengalami ini. Saya kalau masak-masak pasti perempuan kan dikasih. Ya, padahal laki-laki ada juga yang jadi chef, nggak cuma perempuan doang. Ya, laki-laki jarang masak, tapi sekali masak, masakan mereka itu kok bisa enak ya. Saya juga bingung. Ya, cuman karena oh iya ya, karena sering kali dikerjain. Aduh, aku lagi yang masak, aku lagi gitu kali. Jadi, jadi yang pertama, stereotip ini efeknya itu ada simplifikasi. Yang kedua adalah over simplifikasi. Ini berlebihan penyederhanaannya. Tapi dalam hal ini katanya dia yang bersifat negatif, generalisasinya. Contohnya stereotip, misalnya kayak kita nih, orang yang tinggal di Taiwan misalnya, pasti kita dianggap mungkin meninggalkan, pasti udah nggak budaya kita seperti Mbak, budaya Jawanya atau saya budaya Bataknya pasti udah terabaikan, udah tidak kental lagi gitu. Jadi muncul prasangka-prasangka tentang kelompok-kelompok tertentu. Tapi dalam hal ini katanya cenderung lebih ke negatif. Ya, pernah mengalami prasangka-prasangka dalam stereotip, Mbak? Ya. Ya itu ya salah satu contohnya dari stereotip, prejudis, prasangka, banyak prasangka-prasangka dalam hal sosial, ekonomi, semuanya. Jadi stereotip ini menurut saya sih pribadi, kalau di pelajaran sosial ini memang sering terjadi, tapi menurut saya di zaman sekarang ini apalagi perubahan teknologi ataupun banyak hal yang terjadi, jadi setiap hal itu gampang sekali berubah. Jadi dalam stereotip itu kurang efektif menurut saya, karena kalau zaman dulu mungkin sebelum semaju sekarang masih bisa dipercaya, tapi kalau sekarang karena perkembangan zaman itu, jadi menurut saya itu kurang efektif. Yang kedua tadi ada informasi, yang kedua adalah penampilan. Katanya penampilan fisik merupakan hal yang pertama kali diperhatikan saat kita bertemu dan bertatap muka dengan seseorang. Ya benar ya Mbak? Penampilan fisik seseorang bisa meningkatkan ketertarikan kita terhadapnya. Dan begitu juga sebaliknya, dari penampilan fisik seseorang, kita juga bisa memperoleh data-data sosial yang penting tentang dirinya. Ya, ini menurut saya sangat, walaupun dibilang di buku itu jangan menilai seseorang itu dari penampilannya, tapi
sebagai manusia dan kita memproses apa yang kita lihat, kita cenderung mempersepsikan seseorang itu berdasarkan penampilannya. Mungkin Mbak bisa lihat dari gambar yang saya buat di sini. Kenapa? Masa? Jadi dari tadi Mbak nggak baca layar ini ya? Ini udah kelihatan belum, Mbak? Ini, Mbak. Waduh, kenapa ya? Karena di dalam beberapa di sini ada beberapa gambar-gambar yang saya supaya contohnya lebih jelas. Ini, Mbak. Kalau udah beritahu ya, Mbak. Sekarang gimana? Lagi loading ya? Sekarang, Mbak, masih oke. Jadi tungguin loading. Kalau di buku diceritakan, misalnya kita kalau melihat orang yang berpakaian rapi, berdasi, mungkin membawa tas tangan, atau dia pakai sepatu yang mengkilat, mungkin kita bisa langsung memberi persepsi tentang orang tersebut adalah mungkin dia adalah orang kantoran, adalah dia itu mungkin orang penting atau bos. Sering nggak kita melihat seseorang itu berdasarkan penampilannya, Mbak, menilai seseorang, mempersepsikan seseorang tergantung penampilannya. Iya, itu mungkin ini juga bukan rahasia umum ya. Kadang-kadang kita juga mungkin mengalami hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang dikarenakan oleh penampilan. Apakah mungkin penampilan kita lagi tidak sebaik sebelumnya, atau penampilan kita lagi tidak seperti biasanya. Mungkin cara orang memperlakukan kita beda ketika kita sangat rapi atau bagaimana, atau sedang berada di lingkungan atau kelompok-kelompok tertentu. Udah kelihatan belum, Mbak? Halo, kenapa lah kau seperti ini? Oke, ada penampilan. Dan dalam penampilan ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penampilan. Yang pertama adalah daya tarik fisik. Dan
Oke. Dan dari daya tarik fisik ini uh, ada disebut halo effect. Katanya apabila kita mengetahui bahwa seseorang memiliki satu sifat, maka kita beranggapan bahwa dia memiliki sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Ini gimana Mbak? Ngerti nggak maksudnya dari halo effect ini? Oke, misalnya Mbak mengenal seseorang, misalnya dia sangat sangat wajahnya itu Mbak lihatnya itu dia tuh orangnya ramah gitu loh, gampang senyum. Nah, gampang senyum ini nanti Mbak akan memikirkan hal lain, misalnya pasti dia orangnya ceria, pasti dia orangnya pasti dia orangnya eh ramah, pasti dia orangnya lucu. Jadi dari satu sifat seseorang, terus kita itu beranggapan dia memiliki sifat yang mirip dengan sifat yang kita lihat itu gitu. Atau contohnya mungkin kita dijahatin orang tuh. Sifat yang dijahatinya itu misalnya mungkin cuma satu, yaitu dia uh, mungkin dia menfitnah kita. Terus nanti kita akan berpikiran seperti, oh, sifat dia yang suka memfitnah, pasti nanti kita berpikir juga ini pasti orang juga suka berbohong nih. Soalnya dia aja suka memfitnah, pasti dia suka berbohong, suka menipu, suka memanfaatkan orang lain gitu. Jadi dari satu sifat yang kita lihat, kita menjudge dia memiliki sifat-sifat lainnya gitu. Ya, sering menurut saya biasanya Hmm, tapi dalam hal ini dia kenapa Mbak? Iya, ada ya apa namanya? eh Tapi dari sini karena kita mau membicarakan daya tarik fisik, jadi mungkin kita lihat uh, dari penampilannya, mungkin ditekankan dalam penampilannya, mungkin bisa dilihat dari Mbak lihat perempuan ini, yang perempuan yang cantik ini, mungkin kita melihat dia itu mungkin cantik, senyum, pasti dari yang kita lihat itu mungkin kita mempersepsi sifat-sifatnya lainnya yang berhubungan dengan wajahnya ini, uh, atau dengan wajahnya yang terbentuk seperti ramah, senyum. Jadi mungkin kita akan berkata, pasti cewek ini baik, dari wajahnya kelihatan. Mau nggak sih kita bilang gitu tentang orang lain? Misalnya dari wajahnya nih pasti orangnya dia begini, begini, begitu gitu. Kalau kalau saya pernah dengar orang bilang dari air wajahnya sih orang ini ramah nih kayaknya, dari air wajah. Bisa dilihat dari air wajahnya. Iya. Dari ya banyak sih kita bisa lihat orang dari kita lihat dari luar daya tarik fisiknya, kita bisa menyimpulkan orang itu dia begini, dia begitu. Mungkin dari aktivitas yang dia lakukan, seperti dia berpakaian seperti olahragawan. Oh, berarti dia ini orangnya disiplin, berarti dia ini orangnya pekerja keras ya. Jadi sering cuma melihat satu dari sifatnya itu kita asosiasikan ke sifat-sifatnya yang lain yang mirip dengan sifat itu. Itu disebut dengan halo effect. Ada lagi satu lagi namanya physical attractiveness stereotype, atau stereotype tentang daya tarik fisik. Katanya saat kita menilai seseorang dari penampilannya, contohnya seseorang dengan daya tarik fisik yang menarik sering dihubungkan dengan kesuksesan hidup. Oke, singkatnya dalam hal stereotype daya tarik fisik ini, jadi kita melihat fisik orang dan kita membentuk stereotype atau kita membentuk pandangan-pandangan tentang orang tersebut. Misalnya, kalau kita lihat perempuan cantik banget, pasti kita berpikir mungkin, ih beruntung banget ini perempuan cantik, pasti dia gampang ya dapat kerja karena penampilannya menarik. Atau ada banyaklah contoh dari fisik seseorang, kita memberikan stereotip tentang orang tersebut. Mungkin kalau bisa dilihat dari gambar ini, satu yang rapi banget, orang berpikir oh itu bagus, dia itu orang yang suka belajar. Tapi ada satu yang berpakaian seperti ini, compang-camping, rambutnya panjang, tidak rapi.
orang bisik-bisik begitu, yaitu adalah mungkin membicarakan secara penampilannya mungkin orangnya seperti ini, seperti itu. Jadi itu disebut dengan stereotype daya tarik fisik. Oke, Mbak. Oke, lanjut. Dari penampilan ada lagi namanya stigma. Stigma adalah label-label sosial buruk yang diberikan pada sesuatu itu disebut dengan stigma. Stigma dapat menjadi sumber prasangka sosial mulai dari penjauhan diri hingga diskriminasi. Stigma itu ketika kita melabelkan sesuatu yang buruk terhadap seseorang sosial. Sering nggak Mbak memiliki stigma negatif? Ya, contohnya kalau melihat orang gila mungkin banyak banget stigma yang bisa lahir dari orang gila. Misalnya, wah pasti nih orang mungkin dia ada ya kalau dari masyarakat di pedalaman biasanya melihat orang yang memiliki gangguan jiwa, mereka memiliki stigma bahwa orang ini mungkin mendapat kutukan atau dia mungkin diguna-gunai oleh orang lain. Iya, kerasukan roh. Mungkin mungkin ada juga berpikir stigma, oh mungkin dia banyak dosa kali gitu, mungkin dia mau menyakiti perasaan orang lain, atau banyak hal stigma atau label-label yang kita berikan ketika kita melihat suatu kondisi yang negatif gitu. Sebenarnya kalau kita melihat orang dengan gangguan jiwa itu bisa banyak penyebabnya dari hal psikologi. Kita lihat ya, mungkin dia bisa jadi keturunan, bisa jadi memang ada kelainan dalam kimia di dalam otaknya. Jadi tapi secara umum yang penting ketika kita melihat orang sakit jiwa langsung lari menjauh gitu, pasti dia jahat, pasti dia begini, ya itu disebut dengan stigma atau label-label sosial yang buruk diberikan kepada sesuatu, itu disebut dengan stigma. Oke Mbak, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, gitu. Oke, kita lanjut. Selain penampilan, ada lagi namanya petunjuk nonverbal. Dan dikatakan bahwa ada beberapa petunjuk nonverbal, diantaranya adalah sebagai berikut. Mbak tahu kan apa yang disebut dengan nonverbal? Ya, nonverbal itu sesuatu yang tidak diucapkan, yang tidak perlu dikatakan atau langsung diakui, itu disebut dengan nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah menampilkan suasana hati dan emosi seseorang yang tentunya amat berpengaruh saat berinteraksi. Di antara berbagai petunjuk nonverbal, petunjuk wajah adalah yang paling sering dalam mengenali perasaan orang lain. Ya, ini gampang sekali ya, Mbak. Kadang-kadang kita lihat orang lain, kita lihat aja dari wajahnya. Itu kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menyembunyikan wajahnya ketika dia marah, ketika dia senang, langsung kelihatan gitu. Apalagi wanita, kalau dia lagi marah atau kesal itu pasti cemberutnya langsung kelihatan. Biasanya orang langsung tahu. Ya. Oh, wajahnya selalu datar ya? Oh. Hmm. Sebenarnya yang sehat ketika kita memiliki emosi, baik itu senang dan sedih, itu biasanya yang sehat itu kita harus ekspresikan keluar, dan ketika kita ekspresikan itu terlihat dari ekspresi wajah kita. Itu yang secara sehatnya. Makanya ketika anak kecil pada mata kuliah maksudnya mata pelajaran pada anak kecil itu sering dimasukkan emosi. Contohnya sering ditunjukkan ini wajah orang lagi marah, ini wajah orang lagi sedih. Jadi secara mental atau secara psikologi ketika dia mengalami suatu suatu kejadian sedih ataupun marah atau senang, dia tahu untuk mengekspresikan dirinya.
Ya. Jadi dalam mempersepsi terhadap sosial atau interpersonal atau orang lain, kita bisa melihat petunjuk nonverbal dalam hal ekspresi wajahnya. Dari situ kita bisa menilai orang tersebut, apakah dia marah, apakah dia senang, apakah dia lagi sedih. Ya. Berikutnya adalah kontak mata. Bentuk dan cara seseorang menggunakan matanya itu bisa menunjukkan ekspresi dan perhatian tertentu. Contohnya, kita akan tahu saat seseorang sedang senang, dia akan membuka matanya lebar-lebar dan berbinar saat berbicara. Jadi selain ekspresi wajah, wajah itu secara keseluruhan, ada lagi bisa lebih spesifik, yaitu adalah dari kontak mata. Mbak pernah nggak untuk mempersepsi seseorang dari kontak matanya? Iya, ya. Nah, itu melihat orang apa namanya? uh, Selain melihat dari ekspresi wajahnya itu juga bisa kelihatan dari kontak mata. Misalnya mungkin ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berbeda ya. Contohnya kan kalau orang orang Barat itu biasanya ketika mereka berbicara mereka itu wajib melihat kontak mata, yaitu adalah melihat mata dari lawan berbicaranya. Tapi di Indonesia mungkin kurang nyaman memandang orang itu di mata ketika melakukan komunikasi. Tapi beberapa orang cenderung bisa menilai seseorang itu dari kontak matanya. Misalnya ketika dia berbicara, apakah dia sedang uh, berbohong, apakah dia sedang berkata jujur, apakah dia dari kontak matanya, walaupun dia wajahnya datar, tapi dari kontak matanya bisa kelihatan apakah dia sedang merasa gugup atau dia merasa canggung atau grogi. Ya, itu bisa kelihatan. Terkadang kalau seluruh wajahnya ditutup seperti pakai cadar, kita hanya melihat matanya. Dari situ pun kita bisa tahu kan, Mbak? Nggak perlu harus ditunjukkan seluruh wajahnya. Ya, jadi selain ekspresi wajah, kita juga bisa tahu dari kontak mata. Berikutnya adalah dari gerakan tubuh atau gestures. Uh, yang kita lakukan, gerakan tubuh yang kita lakukan memiliki makna atau arti tersendiri. Petunjuk gestures dianggap sangat penting dalam proses komunikasi karena gerakan tubuh sangat susah dikontrol atau dikendalikan secara sadar oleh orang. Oh ya, jadi katanya bahwa gesture itu sulit dikendalikan secara sadar oleh orang lain. Mungkin dia apa namanya di dalam buku diceritakan dia bilang misalnya dia tidak ketakutan. Oh mungkin dia bilang saya tidak ketakutan kok. Tapi badannya gemetaran. Nah jadi dari gerak tubuhnya kita bisa tahu wah sebenarnya nih orang ketakutan seperti itu atau seperti gambar yang kita lihat dari perempuan ini dia memandang ke bawah dan dia memegang lehernya. Mungkin kita bisa persepsi bahwa ini orang mungkin sedang merasa tidak senang, tidak nyaman atau merasa ngantuk atau merasa sedih, bingung. Ya. Jadi gerakan tubuh itu juga memiliki makna dan arti tersendiri. Mungkin yang paling sering kita gunakan itu ketika kita menggunakan lambang tangan kayak peace, tahu nggak Mbak peace? Dua tangan itu, damai. Lambang damai, tahu kan? Ya, kalau ya ada banyak gerakan yang kita misalnya kalau sekarang sering kalau di TV itu lambaikan tangan ke kamera. Jadi misalnya kalau udah nggak sanggup lagi lambaikan aja tangannya ke kamera. Jadi dia nggak perlu ngomong, tinggal lambaikan ke kamera. Jadi di kamera tahu, wah berarti dia sudah menyerah. Aduh, Mbak nonton juga ternyata. Lambaikan tangan ke kamera. Ya, itu adalah gerakan tubuh. Jadi ketika Mbak ingin mempersepsi seseorang secara Mbak bisa perhatikan hal-hal ini seperti gerakan tubuhnya, bisa memperhatikan matanya atau bentuk wajahnya untuk bisa lebih mengerti lagi atau lebih ahli atau lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Yang terakhir, suara penting dalam komunikasi karena dapat menggunakan keadaan emosional seseorang. Cara kita menggunakan bahasa yang tertulis maupun yang terucap disebut dengan paralanguage.
Dari suara, paralanguage bisa terlihat dari tinggi, rendah suara atau volume suara, logat bicara, dialek, intonasi, kualitas suara, dan kecepatan berbicara. Ini mungkin sangat jelas ya dalam persepsi dari suara. Ya, dari suara orang kita bisa tahu dia itu keadaan hatinya itu gimana. Bahkan kata ahli psikolog atau ahli kejiwaan dia bilang, terkadang itu bukan apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana kita mengucapkannya. Kalau kita bilang, iya aku nggak apa-apa, dalam keadaan saya dalam arti iya aku nggak apa-apa, atau iya aku nggak apa-apa, nah, itu dari kualitasnya, intonasinya, kecepatan bicaranya itu, walaupun kalimat yang dibilang sama, tapi itu memiliki makna yang berbeda. Ya ngerti ya Mbak? Oke, pembahasan berikutnya itu adalah tindakan. Dalam hal tindakan ini menurut saya sih ini seperti merangkum dari semua yang kita bahas tadi. Tapi dalam hal ini tindakan secara keseluruhan. Jadi ini paling gampang. Kita mempersepsi seseorang itu atau atau melihat seseorang itu berdasarkan tindakan yang dia lakukan. Misalnya seperti pada gambar ini kita lihat orang sedang memberikan uang atau memberi sedekah. Mungkin dari tindakannya kita bisa mempersepsi, oh ini orang baik sekali ya gitu, mau memberikan sedekah. Atau dari tindakan lain-lainnya, mau baik maupun buruk, itu cara gampangnya melihat atau mempersepsi tentang orang lain. Berikutnya bagian C, yaitu adalah pembentukan kesan. Ini pertanyaan Mbak ya, bagaimana cara pembentukan kesan? Dalam hal ini pembentukan kesan dalam pembentukan konsep sosial. Kategori-kategori atau kelompok kualitas yang membantu kita berpikir tentang manusia sekitar kita seperti itu adalah suatu konsep sosial. Jadi konsep sosial itu adalah kategori atau kualitas yang membantu kita berpikir tentang manusia di sekitar kita. Konsep itu berupa kelompok usia, ras, gender, dan hubungan keluarga yang nantinya membedakan kita antara teman dan musuh, lelaki dan perempuan, serta perbedaan lainnya yang menentukan bagaimana kita akan berperilaku dan menilai orang lain. Konsep sosial terbentuk melalui sebagai berikut. Jadi kesan ini dalam hal sosial yaitu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah pengalaman. Jadi bagaimana, pertanyaan Mbak, bagaimana kesan itu terbentuk? Yaitu pertama adalah dalam proses pengalaman. Katanya melalui pengalaman hidupnya manusia mengembangkan cara untuk membedakan di antara berbagai kategori manusia yang ditemuinya. Ya, kita mungkin bisa buka halaman 5.13. Pembentukan konsep sosial, ya Mbak. Yang pertama ada